Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta salawat berangkaikan salam. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek P5 PPRA saya yang bernama Hatika Sari, berasal dari kelas K2 Langjata, yang bertemakan kearifan lokal. Topik Rangku Alu Permainan Daerah Indonesiaku kelas 4 fase B. Adapun proyek profil di sini, proyek ini dirancang untuk mengenalkan siswa pada permainan tradisional Rangku Alu sebagai salah satu warisan budaya lokal yang kaya nilai-nilai pendidikan. Di era globalisasi saat ini, banyak generasi muda yang mulai kehilangan koneksi dengan tradisi lokal karena pengaruh budaya populer yang mendominasi. Rangku Alu tidak hanya menghadirkan unsur hiburan, tetapi juga mengajarkan nilai kehidupan seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, dan sportivitas. Melalui proyek ini, sekolah memiliki kesempatan untuk melestarikan budaya lokal, memupuk karakter mulia, dan menghubungkan nilai tradisi dengan kehidupan nyata. Adapun tujuan dan target proyek, yang pertama tujuannya itu mengembangkan dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kearifan lokal melalui permainan tradisional Rangku Alu. Yang kedua, membentuk karakter siswa sesuai dengan dimensi P5 dan PPRA. Yang ketiga, menanamkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap budaya, toleransi, dan kerjasama. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal. Target pencapaiannya, proyek bertema melestarikan permainan tradisional Rangku Alu sebagai wujud gotong royong dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ini bertujuan menghormati keberagaman budaya, bekerja sama dalam kelompok, menghormati tradisi lokal, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya, di sini ada dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya adalah akhlak kepada manusia, subelemennya menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, ada dimensi gotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemennya bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini saya mengambil ada tiga. Yang pertama ada berkeadaban, yaitu subnilainya itu menghormati tradisi lokal yang sesuai dengan nilai agama. Yang kedua, toleransi, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Yang ketiga, ada kesetaraan, yaitu kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada alur aktivitas. Yang pertama pengenalan. Guru mengenalkan permainan Rangku Alu melalui cerita, video, dan demonstrasi. Yang kedua, siswa mendiskusikan asal-usul permainan serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kontekstualisasi. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi nilai-nilai seperti gotong royong dan penghormatan terhadap budaya. Yang kedua, kelompok mepresentasikan hasil diskusi menciptakan koneksi antara nilai permainan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aksi. Jadi di sini aksinya siswa mempraktikkan permainan Rangku Aldu dalam kelompok, menjalankan peran masing-masing, serta menghormati aturan yang telah disepakati bersama. Terus akan ada dokumentasi berupa video, foto, atau laporan singkat untuk diolah dalam refleksi. Selanjutnya refleksi, siswa membuat jurnal refleksi atau presentasi individu tentang pengamatan bermain nilai-nilai yang dipelajari. Dan selanjutnya tindak lanjut, siswa merancang cara bagaimana siswa tersebut akan memperkenalkan permainan Rangku Alu ini kepada masyarakat sekitar seperti melalui praktek di acara sekolah. Oke, di sini ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya itu ada kriteria mulai berkembang, kriteria sedang berkembang, kriteria berkembang sesuai harapan, dan kriteria sangat berkembang. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PTK saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL berbasis TIPEK untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 kelas 4 SD swasta Dharma Patra. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalahnya. Penerapan model PBL dengan berbasis TIPEK bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. PBL ini merupakan model pembelajaran yang menekankan penyelesaian masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut harus lebih aktif, kreatif, dan kritis. Sementara itu penerapan TIPEK memungkinkan integrasi teknologi dalam pembelajaran sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih menarik dan interaktif.
Kombinasi PBL dan TIPEK diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Di sini ada pembatasan masalahnya, ada 4. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas 4 SD swasta Dharma Patra. Yang kedua, materi yang menjadi fokus penelitian adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan adalah PBL berbasis TIPEK. Yang keempat, hasil belajar yang diukur mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik terkait pemahaman dan penerapan nilai-nilai Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana penerapan model PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang kedua, apakah penerapan model PBL berbasis TIPEK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui apakah model PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran Surah Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD swasta Dharma Patra dapat diterapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan model PBL berbasis TIPEK dapat meningkatkan hasil belajar pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran berbasis PBL dan TIPEK, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat praktis bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama, sebagai alternatif model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk peserta didiknya meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Quran Surah Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sekolah menjadi referensi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Selanjutnya, bab kedua, kerangka teori. Yang pertama, model PBL. Model PBL, menurut Burroughs, tahun 2020, adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah nyata. PBL memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di sini ada sintap PBL-nya. Yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada TIPEK. TIPEK itu adalah Technological Pedagogical Content and Knowledge. TIPEK adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu konten, pedagogik, dan teknologi. Menurut Koehler dan Misra tahun 2019, TIPEK membantu pendidik untuk secara aktif memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah usaha terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efisien. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian di sini adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada variabel. Variabelnya ada 2 di sini, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah model pembelajaran problem-based learning berbasis TIPEK, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya itu adalah peserta didik kelas 4 SD swasta Dharma Patra tahun pelajaran 2024-2025. Sampelnya adalah jumlah siswa kelas 4 yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya ada jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya di sini ada kuantitatif, hasil belajar siswa dalam bentuk angka, kualitatif berupa deskripsi yang dituliskan dalam kalimat. Sumber datanya ada 2, primer dan sekunder. Primer itu data hasil wawancara, observasi, dan hasil tes. Sekundernya data yang diperoleh dari referensi atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data ada tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan pengujian, data tes, dan data observasi. Terima kasih. Alhamdulillah ini adalah hasil presentasi saya pada hari ini tentang P5 PPRA dan PTK. Oke. Tadi apa judul P5 PPRA-nya tentang apa tradisional tarian apa? Rangku Alu, Bu, permainan daerah. Permainan. Anda dari mana, Cetamiang?
Iya, Pak. Iya, Bu. Apa itu permainan itu? Permainan rangku alu ini seperti dia itu ada bambu, Bu. Nah, bambu itu nanti kita goyang-goyangi seperti ini, jadi anak itu melompat dari satu bambu ke bambu lain gitu, secara sekelompok, Bu. Berkelompok. Oke, baik. Nah, apa apa yang dapat dari Tetalu ada? Apa yang dapat dilihat silakan Ibu Sri. Pengembangan PPRA-nya dari permainan ini? Oke, Bu. Jadi dari permainan rangku alu ini, PPRA-nya itu di sini ada 3. Yang pertama itu berkeadaban. Jadi berkeadaban itu di sini anak-anak itu dapat menghormati tradisi lokal yang sudah ada sejak dulu, Bu, permainan yang sudah lalu. Karena kalau sekarang ini kan banyak kita lihat anak-anak itu lebih fokus dengan bermain HP, gadget, internet, seperti itu. Jadi tujuan kami dari sekolah membuat P5 ini permainan daerah untuk memperkenalkan nilai-nilai tradisi lokal yang sudah lama tidak dikembangkan saat ini, Bu. Oke, siapa tim Anda? Tim saya, Bu, ada guru kelas, saya, seperti itu, Bu. Kami berkolaborasi setiap seminggu sekali, Bu, di setiap hari Sabtu. Jadi khusus di hari Sabtu itu kami memang jamnya itu untuk P5. Jadi dari awal masuk pelajaran jam setengah 8 sampai jam 10.25 itu kami mengembangkan P5 ini, Bu. Permainan daerah. Oke, baik. Eh, dari mana bahan itu Anda peroleh? Apakah Anda mengambil dari kutipan kepada siswa atau sekolah yang menyediakan Eh, atau Anda sendiri? Sekolah, Bu, yang menyediakan karena kami setiap mau membuat proyek itu kami bermusyawarah dulu, Bu. Ada kepala sekolah, guru-guru kelas, guru mapel. Jadi semuanya itu bermusyawarah kira-kira P5 apa yang cocok kita terapkan. Jadi di waktu tahun lalu itu kami sudah menerapkan P5 gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengolah sampah dengan dari kardus-kardus itu kami membuat ada dari tong sampah. Habis itu kalau dari tutup-tutup botol bekas itu kami bisa membuat mainan-mainan mobilan seperti itu, Bu. Oke. Eh, baik. Coba Anda ke slide bagian apa namanya alur proses dari P5-nya. Oke, alurnya Anda ambil model yang mana? Um, kemarin yang mana ya, Bu? Kemarin alurnya saya ambil pokoknya, kan kemarin ada 2, Bu. Saya pilih salah satu, Bu. Ya, yang model yang mana? Model apa? Pertama apa yang kedua? Yang pertama kayaknya, Bu. Pengenalan kontekstual, oke, aksi refleksi. Di pengenalan guru mengenalkan permainan ini. Nah, pada saat pengenalan itu indoor atau outdoor? Indoor, Bu. Indoor. Oke, kemudian kontekstualisasi di mana? Kontekstualisasinya itu di dalam kelas juga, Bu. Apakah pada saat pengenalan kontekstualisasi aksi dan refleksi terjadi pada dalam satu hari? Tidak, Bu. Jadi kemungkinan nanti ada 2 pertemuan, Bu. Di sini kan saya akan membuat yang pertama itu pengenalan dan kontekstualisasinya itu. Jadi saya terapkan dulu sama anak-anak bagaimana sih permainan rangku alu ini dan bagaimana cara mengidentifikasikan nilai-nilai yang gotong royong itu dan penghormatan terhadap budaya. Untuk pertemuan selanjutnya maka saya akan langsung ke tahap aksi, Bu. Jadi di sini aksi kami akan mempraktikkan permainan rangku alu ini di outdoor, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang ke judul PK. Ini, Bu. Penerapan model PBL berbasis TIPEK. Kayak mana PBL berbasis TIPEK itu? Oke. Jadi penerapan model problem based learning ini
Ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang dituntut peserta didik ini untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan uh, uh, kreatif seperti itu, Bu. Jadi kenapa saya menggunakan berbasis TIPEK? Karena dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, perkembangan peserta didik, di mana sekarang itu memang harus menggunakan TIPEK, yaitu teknologi pedagogical and content creator, seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran itu nanti saya akan menggunakan video pembelajaran, terus saya akan menggunakan berupa-berupa soal seperti dengan menggunakan media kuisis seperti itu, Bu. Jadi sehingga murid-murid ini akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran ini, Bu. Seperti itu. Karena sebelumnya saya sering menggunakan dengan metode ceramah ataupun cuma metode diskusi sehingga siswa itu tidak tertarik sehingga hasil belajarnya itu menjadi rendah, Bu. Seperti itu. Jadi di sini di TIPEK ini akan ada PCK. PCK itu adalah Pedagogical Content Creator. Terus ada CK-nya Content Creator, Content Knowledge. PCK itu Pedagogic Content Knowledge. Terus CK-nya itu Content Knowledge. Terus PK-nya itu Pedagogical Knowledge dan TK-nya itu Technological Knowledge seperti itu, Bu. Jadi nanti akan saya kolaborasikan di dalamnya seperti itu di model PBL-nya. Oke, coba Anda buka rumusan masalah Anda. Bu, Ibu. Oke, bagaimana penerapan model problem based learning berbasis TIPEK dalam pembelajaran? Oke, untuk rumusan masalah yang nomor 1, pertanyaan saya, untuk rumusan masalah nomor 1, bagaimana Anda mendapat jawabannya? Bagaimana cara Anda untuk dapat menjawab pertanyaan nomor 1? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, saya akan menerapkan model PBL berbasis TIPEK ini ke dalam pembelajaran surah Al-Hujurat, seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan video pembelajaran ataupun dengan soal berupa dari media quizzes paper mode itu akan saya terapkan di pembelajaran tersebut, Bu. Seperti Oke, itu. dah. Berarti Anda menggunakan video, ya. Menggunakan video untuk memberi materi tentang surah Al-Hujurat tersebut. Itu. Sekarang yang nomor 2. Apakah penerapan hasil PBL berbasis TIPEK dapat meningkatkan hasil belajar? Bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan tersebut? Ya, dapat meningkatkan hasil belajar dengan cara menggunakan tes, Bu. Tes hasil belajar. Jadi tes hasil belajar ini yang pertama ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi tes hasil belajar juga akan saya terapkan, ada pretest dan post-testnya juga. Itu kan ada kalimat bagaimana meningkatkan, ya kan? Saya mau bertanya, bagaimana kita melihat peningkatan hasil belajar? Gimana? Peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajarnya itu saya menggunakan tes tadi, Bu. Jadi sebelum pre-test dan post-testnya tadi, Bu. Oke, Ada pre-test dan perbandingannya. post-test. Ya, baik. Oke, sekarang tutup ini. Atau Anda, ya tutup dulu, coba. Stop share, Bu. Yes. Oke, silahkan Anda buka Google. Tapi share screen Google. Ya, baik, Bu. Apa nih, Bu? Belum masih. Oke, share screen. Udah, Bu. Oke, silahkan buka Al-Quran
surah Yunus ayat 13. Dari Ya, ini Bu. Oke, silakan Anda baca surah Yunus ayat 13 dan 14. Dibesarin lagi tuh. Ya, seperti ini Bu. Ya, silakan. Baik Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhlaqnal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Oke, silahkan dimatikan share screen-nya. Kemudian Anda silahkan tulis surah tersebut di dalam sebuah kertas, jangan dimatikan kamera. Setelah itu japri ke saya. WA pribadi. Setelah siap, ya, matikan dulu stop share screen-nya. Udah, Bu. Apanya? Recording-nya. Baik, Bu.